Halo teman-teman, kali ini saya sudah membuat video tentang kegiatan-kegiatan yang berguna yang sekiranya sudah saya lakukan pada saat ini. Mungkin ini berguna juga buat kalian. Jadi, mari kita lihat video ini ya. Waktu kita di dunia ini terbatas. Sebagian besar dari kita akan sadar cepat atau lambat. Namun, kita terus menyia-nyiakan waktu. Mengapa kita membuang begitu banyak waktu kita? Sebanyakan orang berpikir bahwa kita tidak menghargai waktu. Kita harus menghargai waktu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dikembalikan. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kita memiliki waktu yang singkat untuk hidup, tapi kita menyia-nyiakan banyak waktu. Sebagian besar dari kita sadar, kita perlu menghargai waktu dan berhenti menyia-nyiakannya. Ketika kita membuka Instagram, menghabiskan 40 menit untuk melihat-lihat sesuatu yang tidak penting. Ketika kita bermain video game selama 2 jam. Ketika kita bergosip di telepon selama 55 menit. Tanyakan pada diri kamu, apakah hal-hal yang saya lakukan sepadan dengan waktu saya? Saya sering bertanya pada diri sendiri mengenai hal itu. Bagaimana saya menghabiskan waktu? Saya sudah membuat daftar mengenai aktivitas apa saja yang menurut saya bermanfaat. Yang pertama, berolahraga. Saya menyukai latihan kekuatan karena menjadi kuat adalah salah satu hal yang paling berguna dalam hidup. Selain untuk kesehatan, berolahraga juga akan membentuk otot yang selama ini kadang kita lupakan. Duduk di belakang meja selama berjam-jam, berbelanja, traveling, kamu akan jauh lebih mudah jika kamu kuat secara fisik. Yang kedua, menghabiskan waktu dengan orang yang kamu cintai. Tidak masalah apa yang kamu lakukan. Ini lebih tentang berada di sekitar orang yang benar-benar kamu sayangi. Ini akan memberikan kamu semangat dan energi. Ingatlah, jangan lupakan hal ini, karena waktu tidak akan bisa diulang. Janganlah kamu menyesal di kemudian hari. Yang ketiga, mempelajari bagaimana tubuh kita bekerja. Semua orang harus tahu bagaimana fungsi tubuh mereka. Kapan organ tubuh kita beristirahat? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tubuh kita beristirahat? Hal itu harus kamu mengerti dahulu. Mungkin caranya adalah dengan membaca artikel atau menonton YouTube mengenai hal-hal tersebut. Yang keempat, membuat sebuah artikel. Selalu menyenangkan untuk duduk di penghujung hari dan merenung. Apa yang saya lakukan hari ini? Apa yang saya pelajari? Apa yang akan saya lakukan besok? Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu adalah waktu terbaik yang akan kamu habiskan setiap hari. Seperti halnya video ini saya pikirkan ketika saya sedang merenung dan ingin mengembangkan bakat saya di bidang internet dan teknologi yang selama ini tidak saya lakukan karena pekerjaan dan hal lainnya. Yang kelima, mempelajari keterampilan. Saya selalu mempelajari keterampilan baru. Saat ini, saya sedang mencoba mencari keterampilan baru saya di bidang internet. Saya banyak menonton YouTube mengenai cara mencari penghasilan tambahan. Setiap hari saya melakukannya mungkin 2-3 jam. Saya melakukan itu karena saya berpikir bahwa manusia tidak akan luput dari yang namanya belajar, dan saya melakukannya. Yang keenam, membuat strategi keuangan. Saya sering mendengar tentang strategi investasi dari orang yang berbeda. Banyak cara dapat dilakukan mengenai hal ini. Misalnya, seperti investasi di bidang emas, investasi di bank dengan deposito, reksadana, dan lainnya. Semua bisa kamu lakukan. Kamu bisa melakukan investasi di bidang keuangan ini dengan menyisihkan setidaknya 20-30% dari penghasilanmu setiap bulannya. Yang ketujuh, menonton film atau acara TV yang bagus. Setiap hari, saya menonton TV, baik itu berita ataupun film. Acara di TV banyak yang mendidik, ada juga yang tidak ada gunanya.
Acara TV seperti itu membuang waktu saya. Acara TV yang mendidik kadang juga bisa memberikan saya inspirasi. Yang kedelapan, mendengarkan musik. Mendengarkan musik merupakan sesuatu yang saya lakukan ketika saya sedang mencari mood untuk pekerjaan. Saya sering mendengarkan musik. Itu memberikan saya inspirasi dan energi. Jika kamu suka mendengarkan musik juga, dengarkanlah musik yang sesuai dengan suasana hati kamu. Yang kesembilan, membaca. Selain mencari sesuatu pelajaran yang penting dari video YouTube yang saya lakukan setiap hari, saya juga sering membaca tutorial ataupun sesuatu yang berhubungan dengan video YouTube yang saya tonton. Kadang dengan membaca dan mempelajarinya dari sebuah artikel atau tutorial tertentu, membuat saya dapat mengingatnya dalam memori saya. Saya melakukannya setiap hari. Yang ke-10, mengobrol. Senang berbicara dengan seseorang yang memiliki pola pikir yang sama dengan kamu. Saya tidak suka melakukan percakapan yang kurang berguna. Jadi, saya tidak membuang waktu saya lagi pada orang-orang yang tidak memiliki hubungan mendalam dengan saya. 11. Tempat healing. Ketika saya sedang tidak banyak pekerjaan, saya pergi ke tempat yang sekiranya memiliki udara yang bagus untuk melakukan istirahat pikiran. Kadang, saya melakukannya 1-2 kali seminggu. Ini bagus untuk dilakukan. Hal ini saya lakukan selain agar pikiran saya istirahat, hal ini juga saya lakukan untuk mengganti suasana yang terjadi setiap hari. 12. Membeli buku baru. Carilah buku mengenai pengembangan diri. Berikanlah tanda khusus pada bacaan yang menurut kamu menarik, agar dapat kamu terapkan di kehidupan sehari-hari. 13. Menonton olahraga. Saya dulu bermain basket dan saya masih senang menontonnya. Tapi, saya hanya menonton pertandingan NBA, tidak semua liga basket. Ini merupakan cara saya untuk mengistirahatkan pikiran saya dari pekerjaan saya. 14. Tertawa. Saya suka dengan obrolan yang bermanfaat. Saya juga sering bercanda dengan anak dan istri saya. Hidup ini sulit. Jika kamu tidak tertawa dalam kehidupanmu, kamu hanya akan membuatnya lebih sulit. 15. Capailah tujuan hidup kamu. Setiap menit yang kamu habiskan untuk menjalankan hidup kamu adalah waktu yang tidak akan pernah bisa kamu ulangi. Jadi, lakukanlah itu sebelum kamu menyesalinya. Suatu hari, kadang kamu harus melihat ke belakang dan berpikir, jika ini adalah hari terakhir saya tidak masalah dengan itu. Pastikan kamu menghabiskan waktu kamu dengan baik. Apakah kamu senang dengan bagaimana kamu menghabiskan hari-hari kamu? Saya yakin kamu tidak akan pernah hidup dengan penyesalan. Sekian videoku kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih.